Keesokan harinya, Ares memilih untuk libur bekerja. Ia ingin quality time bersama istri dan juga anak-anaknya. Semua pekerjaan miliknya ia serahkan kepada asistennya. Ceklek. Nadine keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang terlihat sudah segar. Wanita itu baru selesai mandi dan melihat sang suami yang sedang bermalas-malasan di atas ranjang bersama kedua putranya. Padahal hari sudah menunjukkan pukul 8 pagi. "Kamu tidak bekerja?" tanya Nadine. "Tidak, hari ini aku ingin menemani istriku," jawab Ares tersenyum lembut. Ares mendudukkan tubuhnya dan merentangkan kedua tangannya. "Kemarilah, aku ingin memelukmu," pinta Ares. Dengan senang hati, Nadine masuk ke dalam pelukan suaminya. Ares memeluk erat sang istri dan sesekali menciumi puncak kepalanya. "Maaf ya, aku tidak peka. Aku sibuk bekerja sampai melupakan kalian. Aku juga minta maaf karena sempat bentak kamu semalam. Aku terbawa emosi. Lain kali kalau capek, kamu bilang biar akunya tuh tahu. Aku pernah nyaranin kamu buat sewa babysitter, tapi kamunya tidak mau. Jadinya akunya bingung. Maaf kalau ucapanku semalam membuatmu tersinggung. Aku tidak tahu kenapa aku berbicara seperti itu," ucap Nadine sambil menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Mereka sama-sama menyadari kesalahannya masing-masing, terutama Ares. Dia merasa bersalah karena sudah membentak istrinya. "Ayo jalan-jalan, sudah lama kita tidak jalan berdua," ajak Ares. "Tapi anak-anak bagaimana?" tanya Nadine sembari mendongakkan wajahnya menatap suaminya. "Kita titipkan ke ibu aja sebentar. Di rumah juga ada Ara yang bisa membantu menjaganya. Kamu siapkan saja asinya," ujar Ares. "Tapi aku tidak tenang kalau meninggalkan mereka terlalu lama," khawatir Nadine. "Tidak apa, hanya sebentar," pujuk Ares. "Kita ajak Sadewa ya." Nadine memohon, setidaknya putra sulungnya ada bersama mereka. Ia tidak enak kalau harus menitipkan keduanya kepada ibu mertuanya. "Baiklah, sekarang kamu bantu Sadewa siap-siap. Aku ke bawah dulu sebentar menemui ibu," ucap Ares seraya melonggarkan pelukannya. Nadine mengangguk setuju dan Ares melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya menemui sang ibu yang sedang bercengkrama dengan sang adik dan juga ayahnya sambil menonton televisi. "Tumben kamu tidak kerja, Res?" Nevan heran. "Ares libur ya, Ares ingin mengajak Nadine dan Sadewa pergi jalan-jalan," saut Ares. "Kalian mau jalan-jalan kemana?" tanya Nevan. "Ke mall, memanjakan istriku. Sejak kehamilan Nadine, kita sudah jarang pergi keluar," jawab Ares. Semenjak usia kandungan memasuki usia 8 bulan hingga kini Nadine melahirkan, Ares belum pernah lagi mengajak istrinya jalan-jalan. Semalam, ia sudah memikirkan semua ucapan adik iparnya dan hari ini ia berencana membawa anak dan istrinya jalan-jalan. "Ares titip Galen ya, Bu," ucap Ares sembari menatap sang ibu. "Iya, biar Galen bersama ibu, kalian pergi aja biar Nadine tidak stres. Sudah lama juga menantu ibu itu tidak keluar rumah," ujar Anika. Ares bahagia memiliki ibu yang sangat pengertian. Kata orang, ibu mertua itu jahat, tapi tidak dengan ibunya. Ibunya sangat menyayangi Nadine. Bahkan ibunya tak segan-segan memarahinya kalau membuat istrinya itu menangis. "Eits, tidak gratis. Kakak harus membelikanku oleh-oleh," pinta Ara. Membuat kening Ares mengerut. Perasaan dia menitipkan sang putra kepada ibunya, tapi kenapa adiknya yang minta bayaran? Kini kalian tahu kan dari mana sifat matre Mili berasal? Dari mana lagi kalau bukan dari mamanya? "Kenapa kakak harus membelikanmu oleh-oleh?" bingung Ares. "Tentu aja harus. Kakak sudah menitipkan Galen pada kami. Itu artinya kakak harus membayar kami." Anika menggelengkan kepalanya pelan. Putrinya sangat tidak masuk akal. Yang dititipi siapa, yang minta bayaran siapa? "Sudah, tidak usah didengarkan. Adikmu memang seperti itu," ucap Anika. Ara tertawa kecil sambil memeluk ayahnya. Nevan tersenyum mengusap rambut putrinya dengan sayang. Nevan senang melihat putrinya yang bermanja dengannya. Nadine dan Sadewa menuruni anak tangga. Wajah keduanya nampak berbinar bahagia. Nadine menghampiri ibu mertuanya.
Nadine titip Galen sebentar ya Bu. Kalau nangis ibu bisa hubungi Nadine. Susunya sudah Nadine siapkan di freezer. Nanti ibu tinggal memanaskannya saja, ucap Nadine sambil memberikan Galen pada ibu mertuanya. Iya sayang, kamu bersenang-senanglah, tidak usah pikirkan Galen, ada ibu yang menjaganya, ucap Anika. Sadewa mau kemana boy? Tanya Ara iseng. Mau pergi sama mami? Jawab Sadewa malu-malu. Sadewa gak usah ikut, di rumah aja sama Anti. Nanti Anti belikan telur gulung yang banyak. Mau tidak? Rayu Ara. Nggak mau ikut mami aja, tolak Sadewa. Bocah kecil itu tidak mau ditinggal. Dia ingin ikut bersama kedua orang tuanya. Ah, gak asik nih. Kalau begitu adiknya aja buat Anti. Ambil aja, nanti Dewa minta mami buatin lagi. Ceplos Sadewa. Dan semua orang yang ada di sana menganga mendengar jawaban bocah kecil itu. Sungguh di luar Fahrul. Bukannya nangis adiknya mau diminta, ini malah diikhlaskan begitu saja. Enak aja suruh-suruh mami bikin lagi. Dedi aja sampai sekarang masih puasa, disuruh hamil lagi. Omel Ares. Kenapa puasa? Kan sekarang bukan bulan puasa, tanya Sadewa dengan polos. Ares menggaruk kepalanya bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sementara yang lain pura-pura tidak dengar sambil menatap ke arah lain. Dedi puasa apa? Kenapa tidak dijawab? Tanya Sadewa lagi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari dedinya. Ayo jalan sekarang, nanti keburu panas. Ares mencoba mengalihkan pembicaraan agar putranya itu tidak terus bertanya. Di sebuah ruangan, tampak pria tampan tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Sesekali yang mengantuk, menguap karena sang asisten masuk ke dalam ruangannya sembari memberikan banyak berkas kepadanya. Kenapa banyak sekali? Keluh Gama. Ini pekerjaan Anda yang kemarin Tuan. Kemarin Anda pulang duluan, makanya banyak kerjaan menumpuk. Anda harus menyelesaikannya hari ini juga, ucap Firman. Gama menghembuskan nafas kasar. Pekerjaan banyak, tapi matanya tidak bisa diajak kompromi. Tolong buatkan saya kopi, pinta Gama sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Wajah Gama tampak kusut, area matanya terlihat menghitam seperti orang yang kurang tidur. Sepertinya semalam bosnya begadang, pikirnya. Anda kenapa Tuan? Anda seperti kurang tidur, tanya Firman memberanikan diri. Aku memang tidak bisa tidur gara-gara sekretaris sialan itu. Aku tidak boleh tidur di kamar sama istriku, dengus Gama. Kamu pecat saja dia dan ganti dengan yang pria. Lanjutnya memerintahkan Firman untuk memecat Airin. Dia tidak ingin Ara terus menghukumnya karena masih ada Airin di perusahaannya. Memangnya apa yang Airin perbuat Tuan? Kenapa Nyonya Ara mengetahuinya? Bukankah beliau jarang datang kemari? Bingung Firman. Kau lupa, kemarin ada mata-matanya istriku, cicit Gama. Hah? Siapa? Firman penasaran, setahu dia istri bosnya itu tidak menempatkan orang untuk mengawasi tuannya. Siapa lagi kalau bukan triplet? Dengus Gama. Firman menahan tawa, ternyata tuannya ini dicurangi anaknya sendiri. Tidak usah tertawa Firman, kamu mau aku pecat, hah? Seru Gama saat melihat asistennya menahan tawa. Jangan Tuan, kalau gitu saya permisi dulu mau buat kopi. Lalu Firman keluar dari ruangan Gama. Dia pergi ke pantry untuk membuatkan kopi untuk Gama. Sudah 3 hari ini Margareta tidak kunjung pulang ke rumahnya. Roy dan putranya semakin khawatir dibuatnya. Lebih baik kita lapor polisi aja, Dad. Aku takut terjadi sesuatu dengan Mami, saran Marlo. Baiklah, ayo, mungkin dengan kita lapor polisi, keberadaan mamimu bisa cepat ditemukan, setuju Roy. Dia sudah menghubungi nomor ponsel istrinya hingga ratusan kali, tetap saja tidak bisa. Mereka sepakat akan melaporkan kasus kehilangan Margareta ke kantor polisi. Baru saja membuka pintu rumahnya, mereka berdua dikejutkan dengan keberadaan peti di depan rumahnya. Peti apa ini, Dad? Dedi pesan paket atau gimana? Tanya Marlo. Dedi tidak pesan apapun, saut Roy. Ia merasa tidak membeli apapun, jadi tidak mungkin kiriman peti ini miliknya. Lagian untuk apa juga ia membeli peti, kurang kerjaan aja. Lalu milik siapa peti ini, Dad? Penasaran Marlo. Dedi tidak tahu, lebih baik kamu buka aja, siapa tahu isinya barang berharga. Baiklah, dengan perlahan Marlo membuka peti tersebut. Petinya tidak digembok sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam membukanya. Dek.
Mata Marlo terbelalak ketika melihat isi peti tersebut. Ia melihat sang ibu yang sedang terbaring lemah di dalam peti dengan kondisi kedua tangannya yang sudah tidak utuh lagi. Kedua tangannya telah terpotong. "Mami?" lirih Marlo dengan mata yang berkaca-kaca. "Daddy, Mami, Dad," pekik Marlo panik. Roy berjongkok dan melihat peti tersebut. Dia syok melihat keadaan istrinya. "Sakit," lirih Margareta. "Siapa yang melakukan ini, Mam?" tanya Marlo geram. Kenapa seseorang tega melakukan perbuatan keji ini kepada sang mami? Tidak ada waktu lagi untuk bertanya, Marlo. Kita harus membawa Mami ke rumah sakit. Kita tidak bisa membiarkan lukanya terus terbuka seperti ini. Daddy takut nanti lukanya akan infeksi, ucap Roy. "Baik, Dad, aku akan mengambil kunci mobilnya terlebih dahulu," saut Marlo dan bergegas masuk ke dalam rumah mengambil kunci mobilnya. Tak lama Marlo keluar dengan kunci mobil di tangannya. Dengan hati-hati mereka mengeluarkan Margareta dari dalam peti dan mengangkatnya menuju ke mobil. Mobil melaju menuju ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisi Margareta. Di sepanjang perjalanan, Roy terus memandangi istrinya yang sudah tidak sadarkan diri. Pria tengah baya itu bertanya-tanya, kenapa istrinya bisa seperti ini? 3 hari tidak pulang ke rumah, kenapa pulang-pulang kondisinya mengenaskan seperti ini? Siapa yang tega melakukan ini kepada sang istri? Mobil Marlo berhenti di depan rumah sakit. Marlo keluar dan menggendong maminya masuk ke dalam rumah sakit. Tolong mami saya, Dok," teriak Marlo memenuhi rumah sakit. Perawat datang membawa berangkar. "Letakkan ibu Anda di sini, Tuan," pinta perawat dan Marlo pun merebahkan sang mami di atas berangkar. Perawat mendorong berangkar menuju ke IGD, begitu pula dengan Marlo dan Roy. Mereka juga ikut membantu mendorong berangkarnya. Saat sudah di ruang IGD, perawat membawa masuk Margareta. Sementara dokter menahan Marlo dan Roy untuk tidak masuk ke dalam. "Kalian tidak boleh masuk, cukup sampai di sini saja kalian mengantar pasien." Karena tidak ingin mengganggu kerja tim medis, Marlo dan Roy pun menurut. "Saya mohon selamatkan mami saya," pinta Marlo memohon. "Kami akan berusaha," saut dokter dan langsung menutup ruangan tersebut. Marlo dan Roy duduk di ruang tunggu pasien. Mereka sibuk dengan pemikirannya masing-masing. "Menurut Daddy, siapa pelakunya, Dad?" tanya Marlo. "Daddy tidak tahu apa ada kemungkinan mamimu dirampok." "Tidak mungkin dirampok, Dad. Kalau mereka perampok, mereka tidak mungkin mengembalikan mami ke rumah. Pasti mereka akan membuangnya." Roy mengangguk. Pendapat putranya cukup masuk akal. Kalau perampok pasti istrinya sudah dibuang, tidak akan dikembalikan ke rumah. Kalau kasus penculikan pun tidak mungkin, karena mereka tidak ada yang menghubunginya untuk meminta tebusan, pikirnya. "Kita tunggu mami sadar, baru kita tanya siapa pelakunya," ucap Roy. Di tempat lain, Ara dikagetkan dengan bunyi ponselnya yang berdering. Ia mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya. Ternyata yang menghubunginya adalah kepala sekolah Triplet. "Kepala sekolah, untuk apa menghubungiku?" gumam Ara yang masih didengar oleh kedua orang tuanya. "Angkat aja, siapa tahu terjadi sesuatu dengan si kembar," ucap Nevan. Ara mengangguk dan mengangkat panggilan tersebut. "Halo? Iya? Apa yang terjadi dengan anak-anak saya, Bu?" Terdengar helaan nafas dari Ara. "Baik, saya akan segera ke sana, Bu," ucap Ara dan panggilannya pun terputus. Ara memijit keningnya yang terasa berdenyut. Nevan dan Anika pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi. "Kenapa, Ra? Apa terjadi sesuatu dengan si kembar?" tanya Nevan khawatir. "Milih membuat ulah, Ayah. Dia memukuli anak orang lagi. Barusan kepala sekolah meminta Ara untuk datang ke sana," keluh Ara. Mulut Nevan dan Anika menganga lagi. Itu artinya sang cucu sudah melakukannya lebih dari 1 kali. Sungguh cucu perempuannya itu sangat istimewa sekali. "Kamu di sini aja, biar ayah yang datang ke sana. Ayah penasaran apa yang diperbuat oleh putrimu itu," ujar Nevan. Anika menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan suaminya. Suaminya malah terlihat senang mendengar kabar perkelahian cucunya. "Memangnya tidak apa, Ayah?" ragu Ara. Pasalnya selama ini tidak ada yang tahu kalau Triplet itu putrinya, tapi tidak dengan kepala sekolah. Beliau mengetahui identitas si kembar dari berkas milik Triplet. "Tidak apa-apa, memangnya siapa yang berani ngusir ayah?" sombong Nevan.
Benar juga, memangnya siapa yang berani mengusir keturunan Alexander? Yang ada mereka segan berhadapan langsung dengan Nevan Alexander. Nevan naik ke lantai atas untuk bersiap-siap ke sekolahannya si kembar. Kenapa anak Ara begini ya bu? Lili itu perempuan, kenapa dia barbar seperti ini? Ara pusing menghadapinya. Keluh Ara sambil merebahkan tubuhnya di kursi dan menjadikan paha ibunya sebagai bantal. Anika terkekeh melihat putrinya yang frustasi karena Mili. Kini kamu merasakan apa yang ibu rasakan dulu kan sayang? Sifat Mili tidak jauh berbeda dengan sifatmu dulu. Dulu saat masih kecil kamu juga sering berantem di sekolah, kekeh Anika. Dulu sang putrinya masih duduk di sekolah dasar, Anika juga pernah beberapa kali dipanggil ke sekolah karena ulah putrinya itu. Putrinya sering memukul temannya yang berani mengganggunya. Ibu ngarang, mana pernah Ara seperti itu. Kilah Ara, kamu pasti sudah lupa sayang, tapi ibu tidak pernah lupa dengan kejadian itu. Ucap Anika tertawa kecil. Ara malu dan menduselkan wajahnya ke perut sang ibu. Sesampainya Nevan di sekolah si kembar, ia langsung melangkahkan kakinya menuju ke ruang kepala sekolah. Ceklek. Opa? Seru Mili melihat kedatangan sang opa. Nevan tersenyum dan melangkahkan kakinya menghampiri sang cucu, diusapnya kepala cucunya. Mili tidak apa-apa sayang, tanya Nevan. Lili baik opa, saut Mili nyengir memperlihatkan deretan giginya. Nevan mengacak rambut cucunya dengan gemas. Dia memang tidak kenapa-napa, tapi lihat anak saya tuan, keningnya berdarah gara-gara ulah cucu Anda. Cucu Anda seperti preman yang suka memukuli anak orang, hina orang tua korban. Nevan hanya diam dan tersenyum tipis melihat anak murid yang menjadi korban cucunya itu. Saya sebagai kepala sekolah sangat menyayangkan perbuatan cucu Anda tuan, jika terus dibiarkan bisa membahayakan murid yang lain, ucap kepala sekolah dan diaguki oleh orang tua murid. Kepala sekolah mencoba bersikap adil, meskipun ia tahu yang ada di hadapannya ini adalah Tuan Nevan Alexander, salah satu pengusaha sukses di tanah air. Apa Anda sebagai kepala sekolah sudah tahu apa penyebab mereka berkelahi? Tanya Nevan. Kepala sekolah bungkam, dia hanya menyimpulkan yang terluka berarti itu adalah korban. Melihat keterdiaman kepala sekolah itu artinya belum menanyakannya. Kenapa masih dipertanyakan? Orang jelas-jelas anak saya terluka, itu artinya cucu Anda yang salah. Hal seperti ini tuh sering terjadi di masyarakat. Mereka hanya menyimpulkan siapa yang terluka itu adalah korbannya tanpa mencari tahu penyebab yang sebenarnya. Padahal tak selamanya korban itu harus terluka ya. Bisa saja yang terluka itu justru pelakunya. Nevan menatap sang cucu. Mili yang ditatap pun mengerti. Bukan salah Lili opa, dia duluan yang gangguin Lili. Dia dolong-dolong Lili dan membuat kotak bekal Lili jatuh, ucap Mili membela diri. Nevan tersenyum puas mendengar jawaban cucunya. Dia yakin meskipun cucunya ini barbar, tapi cucunya ini tidak akan memulai duluan kalau tidak ada yang mengusiknya terlebih dahulu. Bersambung.